Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan taat dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, kita tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, dan melakukan aktivitas membantu orang tua. Baik anak-anak, silahkan duduk manis dan menyimak video pembelajaran kali ini, karena pada pertemuan ini kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai kebersihan diri dan imunisasi. Anak sekalian, apakah kamu pernah mendengar dengan kata imunisasi? Apakah yang dimaksud imunisasi? Pada umumnya, hewan dan manusia punya kemampuan melawan berbagai penyakit yang dikenal sistem kekebalan tubuh. Namun, ada juga saatnya manusia memperoleh kekebalan buatan dengan pemberian imunisasi. Jadi, imunisasi itu adalah kekebalan buatan. Nah, dalam ensiklopedi dikatakan imunisasi adalah suatu cara pemberian perlindungan tubuh agar kebal terhadap penyakit dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia. Itu ya menurut ensiklopedi. Nah, kemudian imunisasi menurut Alodokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, bayi yang baru lahir memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif. Antibodi tersebut didapatkan dari ibunya saat masih di dalam kandungan. Akan tetapi, kekebalan ini hanya dapat bertahan beberapa minggu atau bulan saja. Setelah itu, bayi akan menjadi rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan imunisasi yaitu untuk menurunkan angka kematian dan kebal terhadap penyakit. Nah, adapun cara pemberian imunisasi dengan disuntik atau diteteskan. Nah, seperti itu ya. Kemudian tujuan imunisasi menurut Alodokter. Nah, imunisasi bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap seseorang Saya ulangi ya. Imunisasi bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Agar antibodi tersebut terbentuk, seseorang harus diberikan vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, seperti itu ya. Tujuan imunisasi menurut Alodokter. Nah, kemudian contoh-contoh imunisasi. Nah, yang pertama, BCG untuk mencegah penyakit TBC. Nah, vaksin BCG diberikan untuk mencegah perkembangan tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi serius yang umumnya menyerang paru-paru. Perlu diketahui bahwa vaksin BCG tidak dapat melindungi orang dari infeksi TB. Akan tetapi, BCG dapat mencegah infeksi TB berkembang ke kondisi penyakit TB yang serius seperti meningitis TB. Nah, vaksin BCG hanya diberikan satu kali, yaitu saat bayi baru dilahirkan hingga usia 2 bulan. Nah, kemudian selanjutnya contoh imunisasi berikutnya yaitu kedua, polio untuk mencegah kelumpuhan. Polio merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Pada kasus yang parah, polio dapat menimbulkan keluhan sesak napas, kelumpuhan hingga kematian. Nah, imunisasi polio pertama kali diberikan saat anak baru dilahirkan hingga usia 1 bulan.
Kemudian vaksin kembali diberikan tiap bulan, yaitu saat anak berusia 2, 3, dan 4 bulan. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh imunisasi yaitu 3. DPT agar kebal dari difteria, pertusis, dan tetanus. Nah, vaksin DPT merupakan jenis vaksin gabungan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan sesak nafas, paru-paru basah, gangguan jantung, bahkan kematian. Nah, tidak jauh berbeda dengan difteri, pertusis atau batuk kerjaan adalah penyakit batuk parah yang dapat memicu gangguan pernafasan, paru-paru basah, bronkitis, kerusakan otak, hingga kematian. Nah, sedangkan tetanus adalah penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kejang, kaku otot, hingga kematian. Nah, seperti itu ya contoh imunisasi yang ketiga. Kemudian contoh imunisasi yang keempat yaitu campak untuk mencegah penyakit campak. Nah, campak adalah infeksi virus pada anak yang ditandai dengan beberapa gejala seperti demam, pilek, batuk kering, ruam, serta radang pada mata. Nah, imunisasi campak diberikan saat anak berusia 9 bulan. Sebagai pengetahuan, vaksin dapat kembali diberikan pada usia 18 bulan. Tetapi bila anak sudah mendapatkan vaksin MMR, pemberian vaksin campak kedua tidak perlu diberikan. Nah, kemudian contoh imunisasi yang kelima yaitu hepatitis agar tahan dari penyakit hepatitis A dan hepatitis B. Sesuai namanya, imunisasi ini bertujuan untuk mencegah hepatitis A, yaitu penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Vaksin hepatitis A diberikan 2 kali pada rentang usia 2-18 tahun. Suntikan pertama dan kedua harus berjarak 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kemudian hepatitis B, vaksin ini diberikan untuk mencegah infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Vaksin hepatitis B diberikan dalam waktu 12 jam setelah bayi lahir dengan didahului suntik vitamin K, minimal 30 menit sebelumnya. Lalu, vaksin kembali diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Seperti itu anak-anak sekalian, contoh imunisasi yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak contoh imunisasi yang lainnya, cuman kita mengambil yang 5 poin saja. Nah, seperti itu ya materi kita kali ini. Karena ini materinya hanya pengembangan, silakan dibaca ya, atau ditonton sampai habis. Dan untuk kemudian selanjutnya imunisasi diberikan kepada yang pertama itu bayi usia 0 sampai 11 bulan, kemudian anak kelas 1 dan 6 SD, kemudian calon pengantin wanita, kemudian wanita usia subur dan ibu hamil. Nah, maksudnya di sini anak kelas 1 sampai 6 ya, itu yang diberikan imunisasi. Nah, kemudian untuk tugas, ayo kerjakan pada buku tugasmu. 1. Mengapa kita harus diimunisasi? 2. Penyakit apa yang bisa dicegah dengan imunisasi? Ya, jadi jawabannya itu ada terdapat pada materi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika belum mengerti, silahkan ulangi kembali videonya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.